Oke pemirsa, sekarang kita akan berbincang tentang penyakit kritis. Jadi kita ketahui bahwa sakit itu mahal harganya pemirsa. Apalagi kalau itu penyakitnya penyakit kritis ya. Selain biayanya mahal, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkannya kalau sembuh. Nah, bagi beberapa keluarga bahkan ini menjadi penyebab atau alasan jatuh miskin atau bangkrut tiba-tiba gara-gara anggota keluarganya menderita penyakit kritis ini. Lalu yang bisa kita lakukan sekarang ini apa? Nah, diantaranya adalah kita harus tahu apa itu penyakit kritis. Dan juga barangkali ada cara-cara untuk melindungi aset yang kita punya ketika memang ada kejadian atau penyakit kritis ini tiba di salah satu anggota keluarga kita. Nah, oleh karena itu pemirsa, saat ini saya hadirkan dua tamu saya yang sudah datang di 8-11 Show untuk berbincang-bincang lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi tentang penyakit kritis dan juga bagaimana cara kita memproteksinya. Yaitu sudah ada Dr. Dian Budiani dari atau sebagai Vice President Life Administration dari PT Prudential Life Assurance. Kemudian juga ada Dr. Handrawan Nadesul, ya, seorang konsultan kesehatan. Selamat pagi semua. Ini memang penyakit kritis ini tidak bisa dihindarkan ya. Di sekitar kita sendiri juga banyak sekali anggota keluarga atau teman-teman yang tiba-tiba kita dengarkan beritanya dapat penyakit kritis atau apapun itu gitu. Tiba-tiba bahkan. Ya. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, dokter, seberapa rentan sih masyarakat Indonesia ini terserang yang namanya penyakit kritis? Iya. Di Indonesia kondisinya saya rasa lebih mengkhawatirkan. Lebih mengkhawatirkan? Ya, karena pertama sering-sering orang kita tidak periksa kesehatan secara teratur. Oke, medical check up bukan sebuah kultur ya betul. Jadi tiba-tiba dia tahu ada darah tinggi, padahal dari kecil barangkali tidak pernah diukur tekanan darahnya. Nah, ini satu kecemasan yang sering terjadi. Kedua, di kita baru berobat, baru ketemu dokter kalau sudah sakit. Iya toh. Jadi kalau tahu-tahu, walaupun dia CEO misalnya, tahu-tahu sudah kencing manis. Benar. Tahu-tahu sudah jantung koroner. Nah, ini yang seperti ini barangkali. Kondisi Indonesia memungkinkan dan sebetulnya lebih mengkhawatirkan karena memang pertama peranata kesehatan kita kan masih pengetahuan kesehatan masih tidak tinggi. Ya kan, kedua itu biasanya penanggulangannya butuh biaya yang sangat besar ya. Mungkin juga Ibu punya pengalaman banyak tentang bagi klien-klien yang sudah klaim kesehatan kritis. Memang seberapa range pembiayaan penyakit kritis di Indonesia? Betul sekali, tentu beragam sekali ya harga yang dibutuhkan untuk pengobatan penyakit kritis. Tapi yang jelas yang dibutuhkan menurut saya adalah dukungan finansial yang selalu ada pada saat seseorang mengalami penyakit kritis itu. Karena itu perlu sekali solusi dalam hal ini misalnya perlindungan asuransi yang diberikan kepada nasabah tersebut, sehingga paling tidak dia bisa fokus kepada pengobatannya dan finansialnya sudah disupport oleh perusahaan asuransi. Hanya itu dia dokter, kita perlu tahu kurang lebih pengobatan atau biaya pengobatan di Indonesia itu seberapa mahal sekarang ini terhadap penyakit kritis. Anda saya yakin punya datanya mengenai masalahnya. Iya, saya kira kita sudah ikut global ya. Jadi kalau saya catat dari rumah sakit Thailand misalnya, saya sudah ikut, tapi itu rumah sakit itu sangat bagus dan kelihatannya tidak tinggi. Ya. Itu untuk jantung bypass saja itu sudah 350.000 US. Bayangkan. Berarti kurang lebih sekitar 300 juta ya. Jadi artinya begini, walaupun punya cukup uang, kalau tidak ada protek perlindungan, saya kira yang kaya jadi miskin gitu. Ya, karena biaya berobat itu yang saya amati bahwa kenaikan penghasilan kalau orang itu dapat penghasilan itu tidak bisa mengejar ongkos berobat. Yang dari tahun ke tahun saya rasa tambah tinggi, hampir dua kali lipat. Naik terus. Hampir 2 kali lipat. Itu yang harus dicermati bahwa nggak bisa mengejar lah kenaikan ongkos berobat. Dengan peralatan yang lebih canggih, tindakan-tindakan itu tidak kecil biayanya. Dan saya melihat bahwa di Indonesia kalangan menengah ke atas pun kelihatannya juga mereka riskan. Karena risiko untuk kena penyakit kritis besar sekali. Dan mereka tenang-tenang saja gitu. Nah, Anda bisa lihat CEO tiba-tiba meninggal hanya karena kritis. Seperti itu.